Pemirsa, kurang lebih 2 minggu lagi, Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung akan segera berlangsung. Untuk memastikan agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nanti dapat berjalan dengan lancar, KPU Tulungagung telah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis kepada para PPK dari 19 kecamatan di Tulungagung. Acara yang berlangsung sore hari ini juga diwarnai dengan buka bersama Komisioner KPU dan seluruh peserta. Dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah 2018, Komisi Pemilihan Umum KPU Tulungagung kembali mengundang seluruh panitia pemilihan kecamatan atau PPK dari 19 kecamatan di Tulungagung untuk mengikuti bimbingan teknis pada 6 Juni lalu. Di mana BIMTEK kali ini akan membahas tentang pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan pengelolaan logistik. Selain diikuti ratusan PPK, bimbingan teknis ini dihadiri langsung Ketua KPU Tulungagung beserta jajaran komisioner yang nantinya akan memberi arahan serta bimbingan kepada seluruh peserta BIMTEK. Jadi hari ini KPU menyelenggarakan bimbingan teknis kepada seluruh anggota PPK se-Kabupaten Tulungagung terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara serta distribusi logistik. Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti kawan-kawan di PPK paham betul terhadap proses pemungutan suara di TPS, kemudian proses pengisian C1 yang nanti diisi oleh KPPS. Nanti PPK ini akan membintek PPS, kemudian PPS dilanjutkan dengan melakukan BIMTEK kepada KPPS. Jadi proses ini kita lakukan simulasi, kemudian dilakukan diskusi kelompok sehingga nanti targetnya teman-teman mampu untuk melakukan pengisian dan tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan logistik yang akan kita kirimkan. Jadi PPK kita sampaikan berapa jumlah kebutuhan logistik baik itu di tingkat PPS ya, kemudian di tingkat KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara itu, sehingga kebutuhan itu tidak seluruhnya bisa tercukupi. Melalui sambutannya, Ketua KPU Tulungagung Suprihno menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan pilkada kali ini, KPU telah melakukan beberapa tahapan sosialisasi baik kepada PPK maupun KPPS. Karena kita bertepatan dengan tahapan pemilu 2019, yaitu penyusunan daftar pemilih yang akan kita lakukan rekapitulasi di tingkat PPS itu tanggal 6, 7, 8 ya. Hari ini tentu kesiapannya mungkin bisa dilaksanakan tanggal 7 dan tanggal 8. Sementara tahapan pilkada kita, teman-teman punya agenda sosialisasi, distribusi logistik, setting logistik termasuk penempelan hologram. Kita masih menunggu kiriman kelengkapan pemungutan suara untuk TPS dari provinsi yang merupakan bagian dari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur. Nah, oleh karena itu kami minta teman-teman untuk bisa membagi waktu ya bersama dengan Ramadan. Kita semua dari ASN sudah ada surat edaran cuti. KPU juga dapat edaran cuti, tapi edarannya untuk tidak libur. Jadi mungkin teman-teman sudah dapat share-nya. Jadi makanya saya sampaikan tadi kita membagi waktu, bagaimana mengatur waktu untuk keluarga dan juga untuk mengatur tahapan kita tetap terus berjalan. Kemudian yang selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa
sering kami sampaikan, baik saya, Pak Wata, Pak Arman dan yang lain, terkait dengan pemungutan suara yang mewajibkan membawa ektp. Jadi ini saya pesankan ke teman-teman divisi sosialisasi untuk juga dilakukan sosialisasi kepada teman-teman PPS dan KPPS saat BIMTEK pemungutan suara nanti. Jadi kewajiban untuk membawa ektp itu sampai saat ini belum dirubah, ya. Jadi semua itu harus kita sampaikan sehingga nanti masyarakat ikut berbondong-bondong membawa ektp. Nah, problemnya di pasal selanjutnya di PKP 8 itu, kalau tingkat partisipasi tidak mencapai 50%, ya, karena terkendala ektp, itu pemungutan suara bisa diulang. Ya. Kita tidak ingin itu terjadi, makanya nanti kalau ada, sampaikan kepada KPPS, kalau ada pemilih yang sudah hadir ke TPS membawa C6 tapi tidak membawa ektp, disuruh mengambil dan balik lagi, ya. Jangan menunggu di situ, nanti kalau menunggu di tempat TPS terjadi penumpukan orang yang tidak membawa ektp, ya akhirnya jadi ramai, apalagi nanti ada pemilih itu bagian dari pendukung pasangan salah satu calon. Oleh karena itu mereka kita minta untuk pulang dan mengambil ektp. Ya, ini adalah salah satu kompromi sehingga mereka tetap menggunakan hak suara. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mari kita tetap menjaga semangat kita untuk walaupun bulan puasa kita tetap terus semangat agar pilkada ini gemuruhnya tetap terasa. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh sejumlah narasumber dalam kegiatan BIMTEK kali ini. Salah satunya yaitu materi tentang hal-hal apa saja yang diperlukan PPK di TPS saat proses pemungutan suara berlangsung. Materi ini disampaikan oleh Komisioner KPU Koordinator Divisi Logistik, Keuangan dan Umum Victor Febri Handoko. Ini khusus model C dan model 1 akan kita kasih pembatas untuk memudahkan kawan-kawan KPPS. Jadi pembatasnya warna hijau. Di atasnya pembatas ini itu semua isinya model C dan model 1 ada 8 set. Ya, ini. Baru setelah batas hijau itu C2, C3, C4 dan C5. Sehingga karena model C yang kita fokuskan untuk nyawanya pemungutan kan ada di situ. Nah, oke. Itu untuk formulir model C. Tadi juga disampaikan sama Pak Ketua, kita akan mengisi C1 itu tadi nanti dipandu oleh Pak Fatah. Saya harapkan ngisi dewe-dewe. Keliru malah beneran, berarti nanti bisa ngerti. Lek nyoto wane tanggane, kemungkinan nanti juga bisa menjadi error. Ya. Jadi nanti kami harap diisi sendiri-sendiri. Ya. Soalnya tidak angel soalnya. Itu. Oke. Next. Nah, kawan-kawan, kita nanti secara real akan menerima logistik di tingkat TPS itu. Kita turun itu ada 2 kotak suara, 1 untuk pilihan gubernur, 1 untuk bupati. Kemudian bilik suara juga ada 2. Ya. Terus kemudian ada logistik yang di luar kotak. Ini nanti kita kasih itu gambarnya tas keras gitu. Tapi kayak nanti kita kasih tas gitu ya, ben rodo kekinian. Nah itu. Jadi secara utuh nanti yang diterima
Ada 4 item itu. Next, Mas Bro. Nah, untuk kotak itu isinya itu adalah sampul berisi surat suara. Kita sediakan 2 sampul. Nah, surat suara nanti mohon dihitung benar jumlahnya, ya, dihitung benar jumlahnya, kebutuhan tiap TPS itu berapa. Nanti dari divisi Renda mungkin memberikan jumlahnya, ya, dicetak itu untuk diberikan ke kawan-kawan PPK, atau mungkin malah sudah punya, ya, data jumlah surat suara per TPS nanti. Nah, itu kemudian sampul kosong ini macam-macam. Ada 2 macam, satu sampul biasa, satunya sampul kubus. Nah, di setiap sampul itu sudah kita cetak peruntukannya. Jadi kalau ini sampul formulir model C TPS strip KWK, itu ada keterangan di dalam kotak suara. Nah, isinya itu sudah ada, isi sampul 1 sampai 4, berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam kurung model C KWK berhologram, model C1 KWK berhologram, C2 dan C3